Secara umum, gunungan menggambarkan bentuk sebuah gunung yang merupakan suatu tempat yang tinggi, sejuk, dan penuh hutan belukar. Para leluhur menjadikan gunung sebagai tempat pertapaan orang-orang suci. Beberapa wilayah gunung dikeramatkan. Ada yang menamakan Dieng dari kata Diang. Ada yang menyebutnya Parahyangan, tempat parahyang, atau kahyangan, tempat para makhluk suci. Sebagai salah satu unsur dalam pertunjukan wayang, dalam gunungan terdapat ornamen yang sangat unik dan memiliki makna yang dalam yang disebut kayon. Gunung atau kayon merupakan pusat perkerilan yang diartikan sebagai lambang bahwa pada awal mulanya sebelum ada kelahiran, pertama kali yang ada adalah kayu atau hidup, di mana sebelum Adam turun ke bumi yang ada hanyalah pohon dan binatang buas. Jika dicermati atau dilihat secara detail, ornamen yang ada dalam gunungan mengandung beberapa gambar atau lukisan yang memiliki makna yang erat dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Gambar atau lukisan beserta makna masing-masing adalah sebagai berikut. Gunungan berbentuk kerucut atau lancip, melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan usia, kita harus semakin mengerucut atau golong gilik, manunggaling jiwa, raga, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan. Singkatnya, hidup manusia ini untuk menuju yang di atas atau Tuhan. Pintu gerbang melambangkan jalan masuk yang merupakan batas antara alam terang atau dunia fana dengan alam gelap atau alam baka atau akhirat yang sering disebut juga kerajaan maut. Di alam baka, segala sesuatunya diterima sebagai hal yang bernilai tinggi atas kemanfaatannya. Semua yang ada di sekitarnya dalam keadaan sangat subur dan makmur. Segala kehidupan di alam baka diliputi rasa tenang dan tentram. Makna tersebut dapat dilihat juga dalam cerita Dewa Ruci, yaitu sewaktu Bima masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Dilukiskan bahwa waktu Bima berada di dalam tubuh Dewa Ruci, seperti memasuki alam gelap, semua perasaan tertutup, tiada merasakan sesuatu. Dalam suasana demikian itu, seolah-olah ia berada dalam kerajaan maut. Dalam kehidupan gelap itu kemudian muncullah cahaya, tetapi tanpa penyinaran, sehingga banyak jalan menuju ke segala arah tanpa ada ujung pangkalnya. Hal yang demikian menggambarkan adanya petunjuk dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Atas hal tersebut, kakayon itu diartikan sebagai lambang suatu tempat atau sumber hidup dan kehidupan dengan sifat baik dan buruk serta berbahaya. Ular atau naga diartikan sebagai lambang sejatining urip, menggambarkan betapa sulitnya jalan berliku yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Rusa berekor adalah binatang aneh yang diartikan sebagai lambang kemauan hidup yang bermacam-macam tanpa mempertimbangkan segi untung ruginya, hanya memburu kesenangan. Ayam di atas pohon melambangkan suatu tantangan hidup yang akan datang. Waktu fajar menyingsing selalu ditandai ayam berkokok yang menjadi pertanda di hari esok penuh dengan tantangan kehidupan. Kera atau monyet melambangkan ketangkasan dalam kehidupan yang belum tentu menjamin terkabulnya suatu keinginan dan merupakan binatang yang dapat menampilkan keuletan dalam menempuh kehidupan. Harimau dan banteng yang saling berhadapan. Hewan harimau melambangkan kewibawaan dan juga tangguh dalam menghadapi lawannya. Sedangkan banteng melambangkan watak atau pendirian yang jujur, kuat, pantang menyerah demi tujuan yang suci. Burung melambangkan suatu kesenangan dan lambang ketentuan. Suara burung di fajar menyingsing merupakan pertanda ketentuan di hari esok. Dua kepala raksasa bersayap melambangkan kewaspadaan dalam menempuh jalan menuju kesempurnaan hidup. Dalam pewayangan, tokoh ini ditampilkan sebagai penguasa hutan rimba. Dia adalah Batara Kala, dewa yang berkuasa atas keadaan sakit dan mati. Hutan rimba adalah tempat menempa tokoh kesatria dalam mencapai tingkat kesempurnaan hidup.
Dua raksasa bermulut lebar dan bersayap Garuda yang disebut Bledegan adalah lambang penguasa 4 nafsu, yaitu Mutmainnah, Supiyah, Alu'amah, dan Amarah. Dua raksasa yang menjaga pintu gerbang. Dua raksasa itu disebut Hyang Cingkarabala dan Hyang Bala Upata, yaitu saudara kembar berwujud raksasa dengan mata pelelengan. Oleh Batara Guru, mereka ditugasi menjaga Selamat Angkep, yaitu pintu gerbang menuju Kahyangan Suralaya. Sosok penjaga istana ini melambangkan bahwa hidup di dunia ini banyak godaan, cobaan, tantangan, dan mara bahaya yang setiap saat dapat mengancam kehidupan manusia. Bejana berbentuk bunga padma yang terletak di pucuk pohon berisikan air suci. Air suci adalah air kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagi yang memperoleh air tersebut dapat dipakai untuk menyucikan hidup sehingga akan sempurnalah hidupnya. Gambar rumah joglo melambangkan suatu rumah atau negara yang di dalamnya ada kehidupan yang aman, tentram, dan bahagia. Dari uraian di atas, maka jelas bahwa lukisan yang ada pada gunungan mengandung makna filosofis dan mistik. Gunungan melambangkan pusat seluruh kehidupan yang berarti lambang ketuhanan, sedangkan kayon adalah lambang permulaan hidup yang menjelma di dalam dan di atas kerajaan maut. Dari uraian yang ada, maka gunungan memiliki banyak fungsi tergantung cerita yang akan dipagelarkan.